1914-07-0048. Nah, di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Setelah di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah pertambahan jumlah sel pada suatu organisme atau juga bersifat tidak dapat kembali atau disebut juga dengan irreversible. Sedangkan perkembangan merupakan proses untuk mencapai kematangan fungsi suatu organisme. Walaupun berbeda dari segi pengertian, namun kedua proses ini berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling berkaitan. Adapun perbedaannya terletak pada faktor kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati, yaitu terjadi perubahan jumlah dan ukuran. Sebaliknya, perkembangan hanya dapat dinyatakan secara kualitatif karena terjadi perubahan fungsional dalam tubuh suatu organisme sehingga tidak dapat diamati. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, karena kita kali ini meneliti tanaman kacang hijau, jadi ada 2 tahap perkecambah pada tanaman kacang hijau. Yang pertama ada tipe perkecambahan epigel. Nah, pada tahap perkecambahan ini ialah munculnya plantula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Yang kedua ada tahap primer atau disebut juga dengan tipe perkecambahan hipogel. Nah, pada fase ini perkecambahan di atas akan diikuti oleh pertumbuhan 3 sistem. Jaringan yang primer yang terletak di akar dan batang. Nah, pada fase ini tumbuhan akan membentuk akar, batang, dan daun. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Nama saya Niken Cahyani Putri, NIM 1914070049. Ini saya akan menyampaikan tentang faktor internal dan eksternal pada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada taman dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah air. Air mutlak diperlukan tumbuhan, karena dalam hidupnya tak mungkin tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang tanpa memerlukan air. Tahapan pertumbuhan. Yang pertama itu kacang hijau diawali dengan ambibisi biji, lalu perkecambahan, lalu pertumbuhan tanaman kacang hijau. Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Air yang masuk dapat mengaktifkan enzim dan hormon sehingga metabolisme sel bekerja. Berjalannya metabolisme sel menyebabkan terbentuknya individu baru, yaitu perkecambahan. Kemudian dilanjutkan dengan pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan. Satu faktor internal yang dipengaruhi oleh yaitu gen dan hormon. Pada faktor eksternal yaitu dipengaruhi oleh air, oksigen, nutrisi, cahaya matahari, suhu, dan pH. Perkenalkan, nama saya Nur Hasnah dengan NIM 1914070064. Saya akan melanjutkan presentasi eksperimen yang telah kami lakukan. Sistem jaringan pertumbuhan pada tumbuhan bedakan menjadi 2, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. 1. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Dampak pertumbuhan primer akan akar dan batang tumbuhan tambah panjang. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan terjadi oleh aktivitas jaringan meristem sekunder. Contoh jaringan meristem sekunder adalah jaringan kambium, ada batang tumbuhan dikotil. Dampak pada aktivitas jaringan meristem pada kambium, diameter batang dan akar bertambah besar.